Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Zara dari FK4 angkatan 2021 dengan NPM akhir 033. Saya akan menjelaskan resume topik BMS 2 mata kuliah anatomi mengenai sistem pencernaan, kardiovaskular, dan limpatik. Pertama ada sistem pencernaan. Nah, di sini kita bisa melihat adanya anatomi oral cavity atau rongga mulut. Di sini ada struktur frenum lingualis, frenum labialis, lingual tonsil, palatal tonsil, dan struktur lainnya yang bisa kita lihat di sini. Nah, untuk batas-batas rongga mulut itu di depan ada bibir, di belakang ada oropharyngeal isthmus, di atas itu ada palatum durum dan juga palatum mola, kemudian di bawah ada lidah, di lateral itu ada vestibulum atau rongga antara gigi dan pipi. Nah, lidah itu umumnya dibagi menjadi bagian sepertiga posterior dan dua per tiga anterior, yang mana dipisahkan oleh sulcus terminalis. Jadi kita bisa lihat di anterior sulcus terminalis itu ada circumflex papilla dan sini ada papilla-papilla lain yang ada di lidah. Nah, untuk inervasinya, 2/3 anterior lidah bagian taste-nya itu oleh facial nerve, kalau yang bagian sensorinya itu oleh mandibular. Kemudian untuk yang sepertiga posteriornya, keduanya yaitu sensori dan taste-nya itu oleh glossopharyngeal. Nah, di sini kita bisa melihat adanya otot lidah. Otot lidah itu terdiri dari otot intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau intrinsik itu terdiri dari otot-otot ini yang berguna untuk mengubah bentuk lidah. Untuk yang otot ekstrinsiknya itu terdiri dari otot yang ini, dia gunanya untuk mengubah posisi lidah. Semua otot lidah itu diinervasi oleh hypoglossal nerve, kecuali untuk palatoglossus ini diinervasi oleh vagus. Nah, kemudian ada kelenjar saliva yang terdiri dari parotid gland, submandibular gland, dan sublingual gland. Ini ada head palate atau palatum durum yang terdiri dari seperempat posteriornya oleh palatine bone, untuk 3/4 anteriornya oleh palatine process of maxilla. Di sini kita bisa melihat ada incisive papilla, ada palatine rugae yang berfungsi dalam fonetik. Kemudian di sini kita bisa melihat juga ada saraf-saraf dan arteri yang keluar dari sini. Nah, kemudian untuk soft palate ini struktur berotot yang terdiri dari levator palate, tensor palate, palatopharyngeus, dan palatoglossus yang semuanya diinervasi oleh vagus, kecuali untuk tensor palate ini oleh mandibular. Nah, sini faring itu terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laryngofaring, yang mana otot-ototnya dibagi menjadi constrictor muscle dan longitudinal muscle. Kita bisa lihat di sini ya nama-nama ototnya. Di sini selanjutnya ini ada drainase vena dan limpatiknya. Venanya itu dibagi menjadi dua bagian. Kalau yang atas itu dari pterygoid plexus selalu exit di facial vein, atau bisa juga exit di retromandibular, nantinya berujung di internal juga vein. Kalau yang bagian bawah itu ada yang exit ke facial vein dulu, ada yang langsung ke internal juga vein sini, lalu menuju subclavian vein. Nah, untuk aliran limfatiknya itu ada juga gastric node, retropharyngeal, infrahyoid, dan paratracheal yang nantinya masuk ke subclavian vein. Nah, topik selanjutnya adalah sistem kardiovaskular. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa jantung itu letaknya di mediastinum, sebuah ruangan di area toraks di antara paru-paru yang kalau kita lihat di sini, 2/3 massa jantung itu ada di sebelah kiri midline tubuh. Nah, jantung ini dibungkus oleh perikardium. Perikardium ini terdiri dari fibrous dan serous perikardium, yang mana serous perikardium ini terdiri dari dua layer, yaitu parietal dan visceral layer. Nah, aliran darah di jantung bisa kita lihat seperti ini. Pertama, darah yang miskin oksigen ini masuk dari superior vena cava dan juga inferior vena cava. Dari sini dia masuk ke atrium kanan dan juga ventrikel kanan, lalu ke pulmonary trunk, dan kemudian masuk ke paru-paru. Di paru-paru ini, darah akan menjadi kayak oksigen lagi yang kemudian dibawa lagi ke jantung melalui atrium dan ventrikel kiri. Nah, dari ventrikel kiri ini akan darah dipompa keluar lewat arch of aorta ke seluruh tubuh dan kemudian kembali lagi ke right atrium lagi. Nah, supaya darah ke otak itu ada dua jalur. Yang pertama itu dari jalur dari right subclavian artery, kemudian bercabang jadi right and left vertebral artery di sini yang nantinya akan bersatu menjadi basilar artery. Lalu jalur kedua itu ada dari common carotid artery, tepatnya dari left and right internal carotid artery melalui jugular canal. Nah, kemudian untuk drainase vena otak, kita bisa lihat di sini ada superior sagittal sinus, ada superior petrosal sinus. Superior sagittal sinus ini dibentuk oleh falx cerebri. Di sini ada sinus-sinus yang lain. Di sini kita bisa lihat. Kemudian semua sinus di otak ini dihubungkan oleh cavernous sinus di pituitary gland sini.
Nah, untuk drainase vena dan arteri dari orbit, ini pertama kita lihat dulu dari sini ya, drainase venanya, dia asalnya dari internal jugular vein ataupun dari pterygoid plexus yang nantinya memberi drainase ke maxillary vein. Nah, untuk ke orbit nanti drainasenya ini ke superficial veins, yaitu supraorbital, superior, dan inferior ophthalmic veins. Kemudian untuk supply darah arteri ke orbit ini dari internal carotid artery, kemudian ke ophthalmic artery, kemudian dari ophthalmic artery ini ada yang cabang ke central arterial retina, dan juga ada yang arteri ke arteri yang menyuplai kelopak mata, yaitu lacrimal artery, supraorbital artery, dan supratrochlear artery. Nah, selanjutnya untuk suplai darah wajah dan scalp, kita bisa lihat di sini. Pertama kita bisa bahas dulu suplai darah scalp. Suplai darah scalp ini berasal dari internal carotid artery dan juga external carotid artery. Nah, yang ini supratracheal dan supraorbital ini dari internal carotid artery, sedangkan yang tiga ini dari external carotid artery. Kalau untuk wajah ini kita bisa lihat bahwa asalnya dari eksternal carotid artery yang nantinya dia akan bercabang-cabang kompleks seperti ini. Jadi ada yang ke facial artery, nanti yang bercabang jadi labial artery, ada yang ke maxillary artery yang nantinya bercabang ke infraorbital artery, dan juga ada yang ke ophthalmic, ada yang ke cabang ke transverse artery, ada yang superficial temporal artery. Nah, pada slide ini kita bahas lebih lanjut mengenai maxillary artery. Maxillary artery ini cabang dari external carotid artery yang bisa kita pisahkan jadi tiga grup. Yang pertama itu prelateral pterygoid yang terdiri dari tiga kelompok arteri ini, dan juga yang kedua ada yang berhubungan dengan lateral pterygoid, dia memberi cabang ke otot-otot mastikasi dan bercabang jadi buccal artery. Dan terakhir ada postlateral pterygoid yang memberi cabang ke kelompok arteri yang hijau di kotak hijau ini. Nah, kemudian selanjutnya ada suplai darah arteri ke rongga hidung, itu dari common carotid artery, ada yang ke internal carotid artery yang nantinya ke ophthalmic artery, dan juga ke sini ke anterior dan posterior ethmoidal artery, dan juga kalau yang dari external carotid artery ini bercabang melewati maxillary artery lalu ke lateral nasal branch of labial artery. Nah, untuk palatum, suplai darahnya seperti ini. Untuk yang heart palate ini suplai darahnya dari maxillary artery bercabang jadi sphenopalatine artery dan juga greater palatine artery. Sphenopalatine keluar dari insisi foramen, greater palatine artery itu exitnya dari greater palatine foramen. Kemudian untuk yang soft palate ini disuplai oleh laser palatine artery yang keluar dari laser palatine foramen. Nah, kemudian sini ada suplai darah arteri rongga mulut. Kita bisa melihat dengan jelas di mana di masing-masing lokasi arteri mana yang menyuplainya. Nah, selanjutnya untuk drainase vena kepala dan wajah ini asalnya dari cavernous sinus di otak, yang kemudian ke pterygoid sinus, yang kemudian ke pterygoid plexus. Dari pterygoid plexus ini bisa exit di maxillary vein yang nantinya ke retromandibular vein lalu ke external jugular vein. Tetapi bisa juga dari pterygoid plexus ini gabung dulu jadi dengan facial vein, lalu exitnya nanti di internal jugular vein. Nah, kita lihat ke sini internal jugular vein-nya, dia akan bermuara di subclavian vein. Nah, gabungan dari internal jugular vein dan subclavian vein ini menjadi right brachiocephalic vein. Ya, pembahasan yang terakhir adalah sistem limfatik. Sistem limfatik ini merupakan sistem organ yang ada di vertebrata sebagai bagian dari sistem sirkulasi dan juga sistem imun, terdiri dari network of lymph, pembuluh limfa, nodus limfa, organ, dan jaringan limfoid. Di sini ada kita bisa lihat ya struktur dari sistem limfatik. Nah, aliran yang tidak terbawa dari anastomosis kapiler antara arteri dan vena atau cairan interstisial, serta sel produk, debris, dan juga patogen, ini akan dibawa oleh lymphatic capillaries yang menuju ke lymphatic vessel afferent. Nanti dibawa ke lymph node, dari lymph node ini disaring dan kemudian dibawa lagi oleh lymphatic vessel efferent yang nantinya bermuara sebelum masuk ke jantung. Nah, ini lymph node. Lymph node ini kan tadi fungsinya menyaring. Selain itu, dia juga menangkap particulate matter, mendeteksi dan
pertahanan tubuh juga terhadap antigen asing. Dia terkonsentrasi di beberapa regio sehingga mudah untuk dipalpasi. Contohnya ya seperti ini yang kita bisa lihat, dia terkonsentrasi di beberapa daerah. Bisa kita lihat nama-namanya ini. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa limb dari sisi kanan kepala dan leher, kanan upper limb dan juga kanan toraks ini akan dibawa oleh pembuluh limfa yang bermuara di vena bagian kanan leher. Sedangkan untuk yang sisi kiri tubuh dan juga sisi kanan yang sebelah sini, dia akan dibawa oleh thoracic duct yang kemudian bermuara di vena subclavian. Nah, yang ini ada lymph node di daerah kepala dan leher. Pada drainase limfatik area wajah dan scalp, itu ada 5 grup dari lymph nodes yang membentuk cincin di area kepala, yaitu ada preauricular, ada submental, ada submandibular, ada occipital, dan juga ada mastoid nodes. Nah, untuk area wajah itu ada 3 grup, yaitu grup ini ya, grup yang pertama preauricular nodes, yang kedua submental nodes, yang ketiga submandibular nodes. Yang mana dari tiga grup ini akan bermuara lewat deep cervical nodes. Deep cervical nodes ini menempel sepanjang internal jugular vein. Deep cervical nodes dibagi menjadi dua, yaitu jugulo-digastric nodes dan juga jugulo-omohyoid nodes. Nah, kalau jugulo-digastric node ini menerima drainase dari tonsil dan tonsillar region, sedangkan jugulo-omohyoid ini menerima dari lidah. Nah, untuk yang scalp ini ada grup occipital dan juga mastoid nodes. Nah, dia itu alirannya bermuara ke superficial cervical nodes dulu yang menempel sepanjang external jugular vein, namun pada akhirnya dia akan bermuara juga di deep cervical nodes. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai resume topik BMS 2 anatomi ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.